Konflik pertama Belanda dengan Aceh itu nampaknya menunjukkan bagaimana hasil akhir konflik itu. Jadi ceritanya, datanglah ke Aceh itu tahun 1599 Cornelis de Houtman, kapten Belanda yang sudah terkenal sekali karena kecongkakannya. Dulu dia pernah datang ke Banten 3 tahun sebelumnya dan melakukan hal-hal yang congkak, melakukan hal-hal yang jahat, kemudian mengganggu pedagang-pedagang yang lain, dan akibatnya Sultan Banten pada waktu itu menghabisi sekitar 2/3 dari seluruh prajuritnya, menyita kapal-kapalnya, dan menelanjangi Cornelis de Houtman sebagai hukuman karena dia begitu congkak dan jahat. Tetapi mungkin karena kecongkakannya sudah masuk ke DNA-nya gitu, jadi dia melakukan hal yang sama di mana-mana, termasuk dalam hal ini dia salah sasaran. Dia melakukannya di depan istana Aceh. Nah, karena kecongkakan yang luar biasa itu, Aceh memutuskan untuk menyerang kapal-kapal Cornelis de Houtman. Terjadilah pertempuran pada waktu itu. Cornelis de Houtman dalam pertempuran itu merasa terpepet karena kalah jumlah dan kurang persiapan, maka dia benar-benar dikelilingi dan hampir mati oleh prajurit-prajurit Gagah Perkasa Aceh. Karena merasa terhimpit itu, dia minta gencatan senjata. Kita gencatan senjata dulu, daripada kita perang habis-habisan prajurit-prajurit semuanya mati. Saya sebagai pemimpin orang Belanda menantang duel 1 lawan 1 pemimpin pasukan Aceh sekarang. Mana pemimpinnya? Gitu karena kata Cornelis de Houtman. Di luar dugaan, yang nongol itu bukan seorang laksamana berukuran sangat besar, misalkan kumisnya baplang, bawa golok kemana-mana, gak seperti itu. Ternyata pemimpin pasukan Aceh pada waktu itu adalah perempuan. Laksamana Malahayati. Badannya kecil, rambutnya setengah tertutup, bawa rencong kecil sekali di pinggangnya. Cornelis pada waktu itu nepok jidat, please lah, saya jangan dilecehkan kayak gini. Kalau mau bertarung ya sama cowok lagi, sama pemimpin pasukannya. Ya pada kenyataannya dia adalah pemimpin pasukan Aceh pada waktu itu. Jadi Laksamana Malahayati itu adalah laksamana perempuan pertama di dunia yang dikenal dalam sejarah. Jadi gak ada orang pada waktu itu yang pernah mengira ada laksamana ternyata adalah seorang perempuan. Cornelis juga sama sekali tidak menyangka pada waktu itu, tapi karena dia sudah kadung nantang duel, ya udah dia bertekad untuk menyelesaikan pertarungan dengan secepat-cepatnya. Kasihanlah ke cewek gitu ya. Tapi dalam duel 1 lawan 1 itulah akhirnya Cornelis de Houtman lehernya hampir putus oleh rencong. Untungnya baru hampir putus ya, nggak putus beneran. Badannya tinggi, pedangnya panjang, tapi lehernya hampir putus, dan itu mengakhiri karirnya sebagai kapten dan tentu saja mengakhiri karirnya sebagai manusia. Itu adalah konflik pertama antara Aceh dengan para petualang Belanda. Sejak saat itu orang-orang Belanda menjadi lebih diplomatis, mengirim orang-orang yang lebih toleran dan sebagainya, sehingga hubungan Belanda dengan Aceh menjadi tidak tegang, menjadi tidak jahat. 2 abad kemudian ceritanya sudah benar-benar berbeda. Pada waktu itu Eropa sudah diguncang oleh berbagai revolusi-revolusi baik intelektual maupun teknologi, misalkan Aufklärung, kemudian revolusi industri dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka menjadi bangsa-bangsa yang sangat dominan dan sangat kuat di dunia pada waktu itu. Kita bisa saja menyebut bahwa di tahun 1900-an, 1800-an itu tidak ada bangsa yang lebih maju dan lebih hebat dalam kekuatan militer dibandingkan dengan orang-orang Eropa. Nah, tapi di sisi lain Aceh pun untuk skup Asia Tenggara itu adalah salah satu kerajaan terkuat, bahkan yang paling kuat di Nusantara pada waktu itu. Dia menguasai setengah dari seluruh perdagangan lada di seluruh dunia, termasuk juga mengontrol jalur rempah-rempah, mengontrol Selat Malaka, dan dia juga adalah bangsa dengan kekuatan militer terkuat, ditambah juga bahwa dia adalah bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani pada waktu itu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka hubungan antara Belanda dengan Aceh itu seharusnya adalah hubungan yang sangat baik, tetapi muncul sebuah perubahan radikal, yaitu terusan Suez dibuka tahun 1869. Terusan ini sesungguhnya membuat perubahan yang sangat radikal untuk masalah geostrategis di seluruh dunia pada waktu itu. Orang-orang Eropa tiba-tiba saja membanjiri wilayah Asia gara-gara rute perjalanannya dipangkas sampai hanya sepertiganya saja. Dan itu membuat lebih banyak orang-orang Eropa yang memutuskan untuk menjadi negeri-negeri penjajah, khususnya di negara-negara Asia. Nah, pada waktu itu yang paling panik tentu saja adalah Belanda. Karena Belanda pada waktu itu di Nusantara itu hanya mengontrol beberapa titik. Di antaranya adalah Maluku, Sumatera bagian selatan, dan Pulau Jawa. Hanya itu saja Belanda, dan fokus Belanda memang hanya menjajah wilayah itu. Tetapi ketika Belanda melihat negara-negara lain di Eropa itu berusaha untuk menguasai wilayah sebanyak-banyaknya di Asia, maka
si Belanda berusaha untuk menjelaskan bahwa garis inilah yang tidak boleh dilangkahi oleh bangsa-bangsa Eropa, sehingga dia menjalankan sebuah proyek yang namanya Pax Nederlandica, bahwa wilayah-wilayah yang berhubungan dengan Maluku, kemudian Sumatera bagian selatan dan Jawa itu tidak boleh diganggu-gugat sama bangsa Eropa yang lain. Sehingga misalkan jalur yang menghubungkan Maluku dengan Jawa itu kan berarti harus Sulawesi dan Kalimantan. Maka Sulawesi dan Kalimantan itu harus dikuasai oleh Belanda. Begitu. Kemudian Sumatera itu harus dikuasai sepenuhnya oleh Belanda dan sebagainya. Tapi kalau kondisinya seperti itu kan berarti orang-orang Belanda itu harus ribut dan membangun kesepakatan dengan Inggris, karena Inggris menguasai misalkan sebagian Sumatera, kemudian menguasai Malaka, menguasai juga sebagian wilayah di Asia Tenggara daratan dan sebagainya. Maka bikinlah perjanjian antara Belanda dengan Inggris. Perjanjiannya cuma dua mereka aja, kita tidak dilibatkan. Dan inilah awal mula sejarah kenapa Malaysia terpisah dengan Indonesia. Kenapa Brunei, Singapura terlepas dari wilayah kesatuan Nusantara. Awal mulanya itu dari pembagian antara Inggris dengan Belanda di sini. Dari kesepakatan antara Belanda dan Inggris ini diputuskanlah bersama bahwa Sumatera itu diserahkan sepenuhnya kepada Belanda, sedangkan Inggris mendapatkan bayaran dari beberapa wilayah di Afrika Selatan dan ditambah ditambah Siak. Nah, ini adalah kesepakatan yang menyenangkan buat mereka, tetapi kita nggak tahu apa-apa soal itu. Sehingga, nah ini si Belanda, karena Pax Nederlandica itu berusaha untuk masuk ke wilayah Sumatera bagian utara yang dikuasai oleh Aceh. Aceh tentu saja tidak terima, dan ketika Belanda memasuki wilayah-wilayah itu, kapal-kapalnya ditenggelamkan. Tahun 1873 Belanda memutuskan untuk memobilisasi pasukan dalam jumlah yang sangat besar, ribuan, untuk menaklukkan Aceh. Tetapi pada waktu itu serangannya benar-benar bisa digagalkan oleh tentara-tentara Aceh. Aceh berhasil menang secara gilang gemilang, bahkan Kapten Belanda pada waktu itu tertangkap dan mati. Belanda pada waktu itu benar-benar menanggung malu yang sangat luar biasa di hadapan orang-orang Eropa. Dia ditertawakan, tapi bagaimanapun perang sudah dimulai. Perang yang akan berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun kemudian dimulai pada tahun 1873. Karena tak kuat menanggung malu dalam waktu yang sangat lama, setahun kemudian bahkan di tengah wabah kolera, Belanda melakukan serangan untuk kedua kalinya. Kali ini dengan artileri yang jauh lebih banyak dan pasukan yang berlipat ganda. Serangan ini benar-benar masif sehingga orang-orang Aceh didorong mundur sampai ke pedalaman. Tetapi didorongnya orang-orang Aceh ke pedalaman ini bisa dikatakan justru sebagai taktik dari orang-orang Aceh, karena ketika Belanda sudah masuk ke ibu kota, maka dia dikepung, dikelilingi, sehingga dia tidak bisa keluar lagi dan tidak ada bantuan dari luar yang bisa masuk ke dalam. Karena pada waktu itu sedang wabah kolera, maka Belanda tidak dibunuhi oleh tentara-tentara Aceh, tetapi dibunuhi oleh wabah kolera yang dimaksud itu. Perharinya ada sekitar 5 orang Belanda yang meninggal gara-gara wabah yang dimaksud. Belanda yang mengatakan ke orang-orang Eropa bahwa kami sudah bisa membalas dendam, pada kenyataannya dia melakukan perang defensif. Dia tidak melakukan serangan-serangan terhadap orang-orang Aceh, tetapi dia sibuk untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan, karena ketidakmampuan mereka untuk bisa berhadapan dengan Aceh secara keseluruhan. Bahkan Belanda yang frustasi pada waktu itu memutuskan untuk melakukan kejahatan-kejahatan perang. Jadi dia tidak menyerang milisi-milisi, tidak menyerang pasukan-pasukan Aceh karena mereka gesit, tetapi yang diserang itu adalah desa-desa, kampung-kampung, bayi, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek yang tidak bersenjata semuanya dibantai. Kota-kota, desa-desa itu semuanya diteror kemudian dihancurkan. Bahkan banyak sekali desa-desa yang dipunahkan penduduknya sama sekali. Ada puluhan sampai ratusan ribu orang-orang Aceh yang tidak berdosa, yang tidak terlibat dalam kekuatan militer, itu dibantai oleh orang-orang Belanda karena Belanda frustasi untuk bisa berhadapan dengan tentara-tentara Aceh. Dan ini justru malah membuat orang-orang Aceh menjadi semakin terobsesi untuk perang dan menyatakan perang fisabilillah, bahwa Belanda itu kafir dan harus dihancurkan.